together forever. You're the best bear in all the world. Assalamualaikum Sobat Uber, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa, nggak bolong-bolong kan nih puasanya, hehe. Sore ini aku akan nemenin ngabuburit kalian dengan membahas film yang berjudul Winnie the Pooh Blood and Honey tahun 2023. Dengar soal Winnie the Pooh, pasti bikin kalian jadi nostalgia masa kecil ya kan? Sayangnya di film ini bakal bikin nostalgia kita berantakan guys. Karena film Winnie 1 ini tuh agak lain dan dark banget ceritanya. Mau tahu sedak apa? Yuk langsung saja siap-siap ambil posisi rebahan kalian dan markimul alur ceritanya. Di awal cerita ada 5 ekor binatang yang sahabatan. Mereka yaitu Owl, Rabbit, Eeyore, Piglet, dan Winnie the Pooh. Lalu datang seorang bocil yang bertemu dengan hewan yang bentuknya tidak seperti hewan pada umumnya itu. Namun Chris tidak peduli dan memutuskan untuk bersahabat dengan mereka. Seiring berjalannya waktu, ikatan persahabatan mereka pun semakin kuat. Tak terasa Chris sudah tumbuh dewasa, lalu ia membuat keputusan sulit untuk meninggalkan mereka demi kuliah kedokteran. Musim dingin tiba. Cuaca yang ekstrim membuat mereka kesulitan bertahan hidup. Demi bertahan hidup, dengan berat hati, Pooh memutuskan untuk mengorbankan salah satu dari mereka dan itulah akhir dari Eeyore. Semenjak kejadian traumatik itu, Pooh dan kawan-kawan menjadi liar dan mulai membenci manusia, terutama Chris karena telah menelantarkan mereka. Mereka memutuskan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan mereka dan tidak pernah bicara lagi. 5 tahun pun berlalu. Christopher bersama kekasihnya yang bernama Mary datang kembali ke hutan untuk menemui sahabat lamanya sekaligus memperkenalkan kekasihnya itu kepada mereka. Sepertinya Mary meyakini kalau mereka hanyalah teman imajinasi Chris. Setibanya di sana, ia dikejutkan dengan tempat tinggal mereka yang berubah drastis dari yang terakhir ia ingat. Mary ketakutan melihat penampakan tempat tersebut. Tapi Chris meyakinkan dia kalau semua akan baik-baik saja. Malam hari pun tiba. Karena Chris mulai merasa ada yang tidak beres di tempat itu, mereka memutuskan untuk pergi saja. Tapi tiba-tiba Piglet mencekik Mary dengan rantai hingga meregang nyawa. Chris yang tak bisa menyelamatkan Mary kabur dari sana sambil menangis. Ia tak mengerti kenapa Piglet jadi seperti itu. Di saat ia masih berduka, muncul Winnie the Butcher. Winnie the Pooh deh maksudnya. Ternyata Pooh pun sudah berubah menjadi binatang psikopat, layaknya Piglet dan menyekap Chris. Scene beralih ke seseorang perempuan bernama Maria yang sedang melakukan sesi terapi. Maria memiliki masalah dengan keramaian, lalu dokter psikolognya menyarankan untuk pergi ke tempat yang jauh dari keramaian agar ia merasa baikan. Selesai dari sana, ia bersama 4 bestinya yaitu Jess, Alice, Zoo, dan Lara pergi healing di sebuah pondok villa terpencil di tengah hutan. Nggak tahu kenapa kalau hutan di luar negeri itu vibes-nya rawan psikopat ya guys. Beda sama hutan plus 62 yang vibes-nya rawan penampakan ya kan. Mereka memutuskan untuk tidak memainkan ponsel selama healing. Sementara itu, salah satu teman mereka yang bernama Tina nyasar dalam perjalanan menuju villa. Sayangnya saat Tina ingin menghubungi mereka, tak ada satupun dari ponsel mereka yang aktif, karena sudah mereka matikan. Lalu ia dikagetkan dengan kemunculan Pooh, yang kemudian mengejarnya. Tina pun kabur dong. Ia bersembunyi di pabrik terbengkalai. Tapi Pooh berhasil menemukannya dan merobek baju Tina.
Maaf ya guys, disensor. Puh lanjut menyeretnya dan memasukkannya ke mesin penggiling. Dan film ini sukses bikin kenangan masa kecilku berantakan. Selamat ya. Kemudian kita diperlihatkan dengan keadaan Christopher yang sudah babak belur dan diikat dengan rantai di rumah pohonnya. Chris mencoba meyakinkan Puh bahwa ia masih menyayangi Puh dan terpaksa pergi kala itu. Namun itu malah mengingatkan Puh pada kenangan masa kecilnya, di mana Chris pernah berjanji tidak akan pernah meninggalkan mereka dan hidup bersama selamanya. You're the best bear in all the world. I'll never leave you. Never, I promise. Kenangan itu membuat Puh hilang kendali dan mencabuk punggung Chris berkali-kali menggunakan ekor Iori. Setelahnya Puh menaruh jasad Mary yang sudah menjadi tulang belulang di dekat Chris. Chris pun menangis histeris melihatnya. Kemudian menghujani Christopher dengan darah Mary sebagai salah satu bentuk balas dendamnya. Malamnya, Puh mendengar suara musik yang kencang dari arah pondok. Dan ternyata itu Lara yang sedang bersantai sambil berendam di jacuzzi. Puh dan Piglet menemukan tempat itu, kemudian menyekap Lara hingga pingsan dan menculiknya. Ketika tersadar, Lara sudah berada di tengah jalan dalam keadaan terikat. Tak lama Piglet datang dengan menahan Lara dengan kakinya. Selagi Puh menyalakan mobil dan menelindas kepala Lara secara berlahan hingga terpecah belah. Maria dan Jess mendengar suara berisik dari kejauhan dan mendekati sumber suara yang berasal dari halaman villa. Betapa terkejutnya dan syok mereka menemukan jasad Lara dengan keadaan yang mengerikan. Mereka berlari masuk ke arah villa. Namun kembali dikejutkan dengan dinding villa yang sudah dilumuri oleh darah. Maria dan Jess memberi tahu Alice dan Joe bahwa Lara sudah mati. Maria menyarankan untuk menghubungi polisi secepatnya. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara kresek-kresek dari luar. Saat dicek, di sana ada sosok Puh yang membuat mereka takut. Mereka mencoba menerka-nerka sebenarnya sosok apa itu, namun tiba-tiba saja lampu padam. Lalu Alice dan Zoo pergi untuk mengunci pintu belakang agar makhluk-makhluk itu tidak bisa masuk. Belum juga sempat menguncinya, Piglet muncul dan memukul Alice hingga pingsan. Zoo yang kaget jatuh ke kolam. Piglet ikut terjun ke kolam dan berhasil membunuhnya dengan palu miliknya. Maria dan Jess menemukan jasad Chu dan terlihat Puh bersama Piglet yang membawa Alice. Maria dan Jess pun memutuskan untuk mengikuti mereka ke dalam hutan demi menyelamatkan Alice. Singkat cerita, Alice sudah berada di rumah pohon Puh dalam keadaan terikat sambil ketakutan melihat Puh yang sedang melahap madu. Puh menghampirinya dan membuatnya kembali pingsan. Saat mendapat kesempatan, Maria dan Jess muncul dan melepaskan ikatan Alice. Setelahnya, mereka bergegas kabur dari sana, namun mereka mendengar teriakan wanita. Maria berpikir untuk menelusuri tempat itu dan menyelamatkan siapapun yang mungkin saja sedang disekap juga di sana. Dan benar saja, ada orang lain selain Alice yang sedang disekap di sana, namun itu bukan seorang wanita, melainkan Christopher yang sudah terluka parah. Chris tersadar dan meminta pertolongan. Maria dan yang lain pun membantunya. Setelah ikatan Chris terlepas, mereka mendengar suara wanita minta tolong. Sepertinya itu wanita yang sebelumnya berteriak. Mereka pun menghampiri sumber suara dan menemukan sandera lain yang bernama Charlene, yang suaminya telah dibunuh oleh Piglet. Mereka pun membebaskannya. Saat mereka hendak pergi, Charlene berkata kalau ia tidak mau pergi sampai ia membalaskan dendamnya kepada Piglet. Charlene memancing Piglet keluar untuk membunuhnya, namun naas. Puh muncul dari belakang dan menahan Charlene.
Charlene pun harus berakhir tragis dengan digigit Piglet hingga tewas. Maria dan Jess histeris melihatnya. Itu membuat mereka ketahuan oleh Pooh yang langsung mengejarnya. Namun Alice tertinggal, tapi Pooh tidak menyadarinya. Alice menemukan palu milik Piglet di sebelahnya dan langsung menghantam Piglet dengan palu tersebut. Piglet kemudian diikat dengan rantai, lalu Alice mulai menyiksanya untuk membalaskan dendam Charlene. Dan kematian bestinya Lara dan Ju. This is for that poor woman that you mauled. This is what you did to Lara. This is what you did to Zoe. Pooh yang mendengar jeritan Piglet bergegas kembali. Tapi sayangnya Piglet sudah tidak bernyawa. Pooh yang murka mencekik Alice sampai terangkat dan menancapkan pisau ke mulutnya. Maria dan Jess lanjut berlari ke arah jalan aspal. Untungnya ada mobil yang melintas. Di dalam mobil itu ada 4 pria yang bertanya apa yang terjadi. Maria bercerita bahwa ada makhluk yang mengejarnya. Awalnya mereka tidak percaya, sampai Pooh muncul dari kejauhan. Karena tidak terlihat jelas apakah itu manusia atau beruang, 4 pria itu pun mendekatinya dengan senjata di tangan mereka. Mereka hendak melawan Pooh, karena dari yang mereka dengar barusan, Pooh sudah mengganggu Maria dan Jess. Mereka menyerang Pooh menggunakan senjata yang mereka pegang, namun itu tak memberi efek apapun kepada Pooh. Pooh yang sudah bosan langsung membunuh mereka satu persatu dengan mudahnya. Maria yang berhasil menemukan kunci mobil bergegas pergi dari sana bersama Jess. Namun sayangnya Pooh berhasil naik ke bagian belakang mobil dan mencoba memecahkan kaca mobil. Mereka hilang kendali dan rem mendadak, membuat dirinya juga Jess kehilangan kesadaran. Saat tersadar, Jess sudah berada di tangan Pooh. Lalu Pooh memenggal Jess dengan tangan kosong. Maria pun ketakutan dan hendak kabur, tapi mobil yang ia kendarai mogok. Pooh menarik Maria keluar mobil. Saat hendak membunuhnya, Christopher muncul dengan mobil lain yang melaju kencang dan langsung menabrak Pooh, membuat Pooh terhimpit di antara 2 mobil. Chris memapa Maria dan hendak pergi dari sana. Namun ternyata Pooh masih hidup. Pooh kemudian merebut Maria dari tangan Christopher. Chris meminta Pooh untuk melepaskan Maria. Sebagai gantinya, ia berjanji akan selalu bersama dengan Pooh untuk selamanya. Pooh awalnya terlihat luluh, tapi tiba-tiba ia menyuruh Chris untuk pergi dan menggorok leher Maria. Chris hanya bisa menangisi Maria dan menyadari bahwa Pooh sudah tidak tertolong lagi. Chris pun pergi dari sana, meninggalkan Pooh yang sedang menusuk jasad Maria berkali-kali. Dan film pun tamat dengan ending yang membagongkan. Ya, itu tadi alur cerita Winnie the Pooh Blood and Honey 2023. Ya ampun, film Winnie the Pooh 1 ini bener-bener bikin ambiar ya guys. Dark banget ya kan. Endingnya ngeselin sebenarnya ya guys, tapi ya sudahlah. Oke, semoga kalian terhibur dengan video kali ini ya guys. Untuk kalian yang suka dengan video kali ini tapi belum subscribe, yuk tekan sekarang beserta like dan bunyikan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video baru lainnya. Biar aku nggak lesu bikin kontennya juga nih guys. Hehe. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.